Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun berada, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Banjarnegara, yang ini Ngebrew, ngopi enjoy berdiskusi penuh wawasan. Di episode 4 kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saya di sini ditemani oleh partner atau co-host saya, yang ini Bahtiar Ahmad. Halo Mas, saya Bahtiar Ahmad. Oke. Di episode Ngebrew keempat kali ini ya Mas ya, ada yang berbeda. Apa sih Mas? Yang beda apa? Jadi yang beda itu kalau kemarin kita hanya mendatangkan satu narasumber, iya, betul. Kali ini kita mendatangkan 4 teman terpilih. Terpilih apa nih Mas? Terpilih sebagai CPNS di Sekretariat KPU Kabupaten Banjarnegara. Ini diantara 3.000 sekian. Betul. Jadi se-Indonesia ada 3.000 sekian. Jadi di Banjarnegara kebetulan dapat 4 teman-teman baru seperti itu. Jadi di tahapan kemarin 2024 ya, rekrutmen CPNS, ini teman-teman terpilih inilah yang ditempatkan di KPU Kabupaten Banjarnegara. Kita sapa dulu dong teman-temannya. Halo. Ini kelihatannya mukanya masih fresh sekali, masih muda-muda, siap untuk bergelora untuk pemilu berikutnya, Mbak. Kayaknya, tapi kalau ngomongin pemilu ini masih jauh ya Mas, karena teman-teman ini kan masih bertitel CPNS gitu ya, masih butuh waktu lumayan panjang untuk bisa sampai ke tahapan pemilu. Nah, tapi kalau menurut saya sih tetap punya kapabilitas untuk pemilu berikutnya, Mbak. Betul, pastinya. Dan mempersiapkan diri menjelang tahapan pemilu selanjutnya pastinya kan masih banyak waktu. Karena kemarin dari putusan MK kan kita lebih panjang besok ya, Mbak. Iya, betul. Seperti itu. Nah, tapi nih Mas, sebelum kita ngobrolin pemilu, pilkada dan segala tahapannya gitu ya, kayaknya kita perlu perkenalan dulu. Iya, betul. Lebih dekat, lebih kenal dengan teman-teman CPNS yang ditempatkan di KPU Kabupaten Banjar. Dari sudut mana dulu yang mau berkenalan? Oke, mana dulu nih ya? Mungkin dari sebelah sini dulu ya. Oke, boleh perkenalan dulu, terus asalnya dari mana gitu ya. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Mbak Ana, Mas Bahtiar. Nama saya Enrico Adityarta, biasa dipanggil Iko, asal dari Jogja. Ayo next. Terima kasih, nama saya Barida Kodriati, biasa dipanggil Barida, asalnya dari Magelang, Kota Magelang ya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Syafat Nugraha, bisa dipanggil Adi, asal saya dari Temanggung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa, biasa dipanggil Nisa, saya asalnya dari Banjarnegara. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi dari keempat teman-teman CPNS memang kebanyakan bukan dari Banjarnegara ya. Yang dari Banjarnegara hanya satu orang. Iya. Nah, ini berarti bisa dikatakan merantau. Iya, merantau. Iya, betul. Dari Jogja, dari Magelang, kemudian dari Temanggung ya Mas. Tapi kalau kita melihat dari asal wilayahnya tuh teman-teman ini nggak jauh beda ya, Mbak. Masih ada satu kultur budaya yang hampir sama. Iya, betul. Seperti itu. Iya, masih kejawa-jawaan lah. Betul, masih sama-sama di Jawa Tengah ya, gitu. Nah, ini yang pertama nih Mas. Perlu kita tanya ini ke teman-teman kayaknya. Gimana sih sebenarnya perasaan teman-teman keterima CPNS di KPU gitu, dan tahu penempatannya di Banjarnegara itu seperti apa? Mungkin ada rasa penyesalan nggak? Atau malah excited gitu? Iya. Oke. Monggo silahkan teman-teman. Dari saya dulu dari ya. Nisa dulu deh. Rasanya pastinya seneng ya, karena kan tahun lalu nggak kebawa ya, dan tahun ini tuh kebawa di KPU. Berarti nyoba ya, tahun sebelumnya juga udah nyoba daftar CPNS, tapi memang belum rezeki ya. Kebawa. Alhamdulillah di yang 2024 ini lolos gitu ya. Dan
domisili gitu, sama-sama Iya, Banjarnegara. luar biasa banget. Domisilinya langsung Orang di tua ketika Banjar gitu orang tua ya, ketika di keterima tempat sedih nggak? domisili. Seneng lah, seneng. masa sedih? Senang pastinya. Senang dong ya? Iya, kan? pasti. Iya, jadi abdi negara katanya. Pertama kerja di sini kan ini Mbak Nisa pertama kali bekerja ya? Ya betul. Diantar nggak orang tua gitu ke sini? Kalau anak-anak SD baru sekolah kan diantar gitu. Enggak. Jauh Mas. Enggak, karena jauh Berjongkok ya. 40 menit, 40 40 menit. Jadi enggak diantar. Iya. Oke, diantar. Oke. Ya, Kemudian? next mungkin. Oke, kalau aku ya seneng sih dan nggak nyangka ternyata dapat penempatan di Banjarnegara. Oke. Sebenarnya mah berharap tetap home base ya Mbak Iya. Mas. Biar Tapi kayak Mbak Nisa gitu iya, ya. siapa sih yang nggak mau di home base? Tapi ya tetap senang mau dimanapun Iya. penempatannya. Terus bisa keterima PNS ya. Semoga bisa berkontribusi untuk KPU Kabupaten Banjarnegara. Iya, luar biasa. Oke, next Mbak Rida. Ya kalau diterima CPNS-nya pasti seneng ya, karena kan sudah bertahun-tahun mencoba, pasti ada harapan untuk lolos dan akhirnya lolos di tahun ini. Kalau penempatannya di Banjarnegara, jujur aja ya kaget campur aduk antara alhamdulillah nggak jauh-jauh banget sama home base, tapi juga kok nggak di home base sih ya. Jadi antara seneng tapi juga sedih gitu Oke. aja. Tetap masih punya harapan tetap di tempat yang asli Ya, gitu ya jelas itu. Tapi itu pasti ini sih Mas, pasti harapan dari namanya teman-teman CPNS yang penempatannya nggak di home base pasti seperti itu. Itu Iya. wajar kok, Iya. wajar banget. Ya, nggak Iya. apa-apa gitu kan. Nanti kita nggak tahu nih berapa tahun ke depan bisa jadi balik ke home base gitu Amin, ya. amin, Ya, amin, oke. amin, ya. Next. Udah. Aku seneng banget sih Mbak. Seneng dong, seneng banget. Gimana sekarang rasanya Jedah jadi calon mantu idaman? Untuk daman. Wah, mantap. Karena Karena kan dia stigma jadi- masyarakat iya. kan menilainya tuh CPNS itu sebagai mantu idaman ya. Iya, gimana? Sebenarnya mantu idaman sih dari dulu ya. Ya. Kalau nggak idaman nggak diterima Mbak. Oh iya. Seneng banget. Lama di Oke. penantiannya lama, terus Oke. akhirnya setelah bertahun-tahun jadi CPNS. Kasih puas dong buat teman-teman kita berempat yang pastinya perjuangannya luar biasa ya Mas Bah ya, karena untuk bisa menempuh lolos jadi CPNS kan pasti banyak tahapannya, Iya. mulai dari administrasi dulu, kemudian tes gitu kan. Kemudian akreditasi, SKD, Betul, SKP, SKB gitu yang iya, harus dilalui seperti sampai itu. akhirnya teman-teman lolos, kemudian penempatan di KPU Kabupaten Banjarnegara. Jadi untuk sekarang yang kemarin ini nggak ada wawancara berarti ya? Nggak ada wawancara. Gitu ya. Nah, Seperti itu. sekarang nih masuk ke pertanyaan yang kalau tadi gimana rasanya lolos CPNS. Mas? Nah, sekarang pertanyaan kenapa sih KPU gitu? Dari sekian banyak kementerian lembaga gitu kan di Indonesia yang membuka lowongan CPNS, teman-teman berempat di sini kenapa milihnya KPU? Atau sudah punya mindset, Iya. KPU aja lah. Barangkali nanti kan cuma kerjanya pas pemilu aja. Nah, itu. Kan mungkin dapat nih bocoran. iya, kalimat kata-kata dari orang di luar sana. Itu Ih, kata-kata mutiara kerja ketika di kita KPU ketemu orang aja, luar gitu. Waktu tahapan pemilu doang kerjanya Gitu. barangkali seperti itu Iya. ya. Nah, mungkin apa sih sebenarnya yang mendasari teman-teman akhirnya mengambil KPU seperti itu? Monggo. KPU. Saya. Iya, boleh, sanggahan dari Mas Iko. ya. Setelah mengingat, menimbang Dan memutuskan surat keputusan dong. Oh, iya. Jadi saya sebenarnya KPU itu bukan random sih. Saya sudah membuat wishlist di situ kan, wishlist Luar berbagai biasa. macam instansi. Terus akhirnya kenapa saya pilih KPU ya karena di KPU ini kemarin untuk seleksinya itu cukup bisa dibilang simple ya. Simple dan transparan tentunya kan. Nggak ada TOEFL ya Mas? Enggak ada Nggak ada tuh. Alhamdulillah betul. Soalnya kalau pakai TOEFL udah nggak bisa lagi. Gugur di awal. Ada apa sih dengan TOEFL ini ya? Pokoknya ujiannya bisa dipantau lah dari SKD sama SKB-nya bisa dipantau secara online juga. Jadi emang lebih simpel ya kalau KPU lebih tidak terlalu banyak prosesnya seperti itu ya. Oke, next mungkin teman-teman yang mau jawab dulu ya Mbak Rida. Kalau saya sebetulnya kalau tertuju ke KPU enggak ya. Ini realistis saja Iya, ya. Soalnya oke. kalau saya itu kebetulan diajakin teman yang malah udah
udah mencari tahu backgroundnya KPU seperti apa, sudah terlibat dalam KPPS juga. Jadi dia Gitu ya. berniat di KPU, melihat peluangnya banyak, lalu ngajakin saya. Ternyata kebetulan malah dianya yang nggak lolos dengan persaingan nilainya. Memang kemarin untuk di PKSCI itu ketat banget ya di tiap provinsi itu. Jadi alhamdulillahnya malah saya yang lolos. Terus ya gini alhamdulillah. Blank saya. Tapi ya tetap maksudnya senang lah ya, maksudnya daftar KPU juga ada insight dari temen gitu Iya. kan, oh temen bantu nyari nih background kerja di KPU seperti ini gitu ya. Oke, akhirnya mengarah maulah memutuskan ngambil KPU sebenarnya. Oke, next Mas Adi. Oke, kalau dari aku ya mirip sih sama teman-teman yang lain. Bicara tentang peluang. Oke. Tahun ini kan terutama di angkatan kita waktu CPNS itu KPU membuka formasi yang cukup banyak. Gitu. Nah, Oke. jadi otomatis dengan mempertimbangkan itu aku memilih KPU sih. Jadi kayak wah bisa nih jadi menantu idaman kayaknya ya. Tapi ternyata ya rezeki kali ya. Rezeki juga alhamdulillah. Jadi jalannya bisa keterima. Jadi nanti kalau yang belum jadi KPU, keserahannya pakai kotak suara ya. Iya betul bisa dibungkus pakai kotak suara. Pilih kotak pilih gitu. Pas dibuka ala coblos sih. Tapi itu Tapi juga kalau Mas kesehatan. Adi melihat peluang gitu Iya, ya. betul, Posisi peluang, waktu ya. itu dari mungkin seperti Mas Iko melihat beberapa kementerian lembaga, terus kemudian melihat peluang, KPU nih kayaknya lumayan nih Iya, gitu ya. betul. Juga persyaratan di awal juga lebih simpel kan. Lebih simpel. Jadi mempersiapkannya juga bisa lebih fleksibel lah gitu. Ya, oke. Itu sih. Oke, next Mbak Nisa. Kalau saya juga sama sebenarnya ya, dilihat dari peluangnya itu juga lumayan banyak ya untuk hukum, lalu dibagi per zona Jawa Tengah, jadi Oke. kemungkinan untuk dilempar ke luar Jawa, Lempar. biasanya kan seluruh Indonesia kan, ini per zona. Terus tes SKB-nya sih, sistemnya itu cuma CAT, jadi CAT. lebih simple dibanding Simple. lainnya. Kalau lainnya itu kan ada wawancara kayak gitu kan. Betul. Terus persyaratan di awal ya, administrasinya itu juga lebih simpel, nggak ada TOEFL, SKCK, surat tes kesehatan kayak gitu. Oke. Persyaratan secara umum masih lah ya. Ya, masih gitu. Jadi umum. masih bisa nyiapin waktu untuk belajar dulu Iya, ya, ketimbang betul. ngurus berkas gitu. Iya. Oke. Nah, tadi udah dijelasin sama teman-teman. Kemudian sejauh ini mungkin ini masuk ketiga ya, bulan ketiga teman-teman masuk di KPU Kabupaten Banjarnegara. Secara kultur gimana sih setelah menjalani pekerjaan, lingkungan kerja, dan juga mungkin kota yang kalau bisa dibilang salah satu kota yang sepi ya, karena menurut survei Slow itu living lah katanya Mas ya. Banyumasraya itu salah satu wilayah yang enak untuk pensiunan. Betul. Ya, di sini nggak ada macet, nggak ada hiruk pikuk terkait keramaian yang di kota lain lah seperti itu. Gitu. Gimana teman-teman? Oke, Betul, saya silakan. Mungkin mau yang menjawab. merantau dulu Oh, ya. yang merantau, karena ya. boleh. Jadi perwakilan yang merantau. Iya, kalau Mbak Nisa karena home base Home base, ya. ya. Tapi ngomongin home base Mbak Nisa juga jauh loh, karena kan Iya, kecamatannya betul. di Ujung Di ujung barat. Betul. Jadi butuh waktu sekitar 40 menit ya 40 menit. menempuh ke kantor, itu luar biasa. Oke, bolehlah kita ke teman-teman yang perantau Perwakilan. nih, gimana dengan culture-nya Banjarnegara yang seperti ini, terus dengan lingkungan kerja yang seperti ini, selama 3 bulan ini teman-teman ngerasainya gimana? Apakah ada rasa stres gitu ketika Jangan dulu lah, Dulu. jangan dulu. Belum masih kayaknya belum awal ya. Jangan apa belum nih. Ya, Jangan sampai kalau bisa jangan ya. sampai ya, betul. Kalau aku sih berhubung sebelumnya udah kerja di Jogja sih Mbak sebenarnya Mas. Jadi mungkin hiruk pikuk Jogja dibanding Banjar kan itu kayaknya berbanding terbalik, sangat-sangat banget gitu ya. Di sana rame banget, ada apa-apa hampir ada semua ya. Di sini Iya. mungkin lebih kayak tenang gitu, juga nggak banyak orang lah. Tapi kan di sini mirip dengan daerah asalku ya, Temanggung. Jadi kayak aku pun juga nggak yang kaget atau gimana ya, hampir sama sih. Jadi tetap enjoy sih. Cuman ya mungkin misal butuh apa-apa kalau di jam-jam urgent malam kayaknya ya, itu sih yang kayak Susah ya. susah. Iya, sebelumnya kan di Jogja kayak malam pun masih banyak yang buka Iya, kayak makanan. Terus abis itu kan mungkin bisa jaga-jaga sebelum terlalu malam lah kalau nyari makan. Iya. Sesimpel itulah contohnya. Iya, Tapi masih bisa lah, masih oke lah kalau di Banjar. Hampir sama lah kayak di Temanggung. Oke, next.
Kalau untuk cuaca sama lingkungan mungkin hampir mirip sama Magelang ya, kota Magelang. Tapi kalau Magelang kan sudah lebih ramai sedikit dibandingkan sini. Tapi kalau untuk jam malam dan lain-lain itu hampir sama. Jadi untuk penyesuaiannya nggak terlalu drastis. Dan di lingkungan kerjanya juga alhamdulillah dapat teman-teman di KPU ini juga Menyebalkan? ya ada enggak? satu aja sebenarnya kan. Menyebalkan di belakang layar deh. Yang menyebalkan cuma satu aja. Baik lah ya. Ya. Di waktu pertama datang tuh disambutnya dengan hangat. Nggak ada dulu kan kalau misalnya kita lihat di sosial media nanti CPNS awas di senioritas dan lain-lain gitu kan, banyak isu-isu seperti itu. Ternyata alhamdulillah dapatnya di sini nyaman sekali. Malah udah jadi senior ya? Gila. Iya, iya, sama senior. Senior. Betul. Gitu kalau dari saya. Iya. Oke, next Mas Iko. Wis, kalau saya merantau itu pengalaman yang pertama kali saya terima karena selama SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja saya di Jogja. Nggak pernah merantau. Jadi kalau pas saya merantau sekarang ini kemarin sempat disindir sama istri ya. Nah, udah tua baru ngekos. Berarti di sini bujang ya? Bujang ya. Berapa bulan? Bentar lagi baru kesini. Terus di Banjarnegara ya, terutama di KPU ya itu saya kan kadang kalau masuk ke suatu tempat yang baru itu adaptasinya agak lama. Nah kalau kebetulan di KPU ke Banjarnegara ini saya nggak tahu kenapa, tapi di sini saya cepat ngeblend sama teman-teman di sini. Teman-teman ramah-ramah, humble gitu kan. Enak lah. Itu mungkin baru di depan Mas. Belakang kita ngomong. Enggak dong ya. Jadi emang secara kekeluargaan kita emang welcome lah dengan teman-teman, terutama misalkan ada tempat dari luar gitu. Iya betul. Jadi kalau di KPU Kabupaten Banjarnegara ini memang sangat mengedepankan asas kekeluargaan. Iya, gitu betul. ya. Jadi kelihatan hangat gitu kan kekeluargaannya. Iya, seperti itu. Sama ini Mbak, Mas kan. Di sini kan bahasanya kan ngapak ya. Nah itu, nah gimana nih ketemu orang-orang ngapak yang biasanya kan kalau orang Jogja apa sih bahasanya mendek ya? Apa namanya? Medok. Medok. Nah, medok atau nah, kalau di kita ketemu orang-orang ngapak kok. Nah, itu gimana? Kok itu kan nama saya Ko ya. Apa? Di sini tuh nggak Mas kesulitan makan nggak? Hah? Di sini kesulitan makan nggak? Enggak sih. Karena kan di sini nggak ada sego. Oh iya. Ada sega. Adanya segar. Ada sega. Ya kan kalau bahasa ya tadi ya, bahasa itu kan dulu kan sering istri saya kan Sunda, saya Jogja, terus kadang kita bercanda bisa kalau kita punya anak ngapak ini kan tengah-tengah antara Jawa. Oke. Pembatannya Iya, di daerah di sini ya, ngapak kan ya. anak saya masih kecil, bisa sekolah di sini. Wah ini potensi bisa berbahasa di sini lebih besar dari orang tuanya. Gitu. Iya gitu ya. Tapi apa ya namanya? Sebenarnya dari penjelasan teman-teman itu tidak jauh berbeda lah ya sama lingkungan tempat tinggal teman-teman gitu kan, baik dari cuaca, kemudian ya apa namanya ya lingkungan lah ya, maksudnya paling yang cukup berbeda ya karena kita di kabupaten yang mungkin nggak ada mall ya Mas ya. Nggak ada mall. Teman-teman di kota yang ada mall, mau apa gampang ada langsung gitu ya. Paling perbedaan gradasinya di situ aja ya. Jadi kalau mungkin teman-teman nyari keramaian di sini agak sulit gitu. Iya betul, karena Banjar terkenal slow living, slow living, tenang, kabupaten yang tenang gitu. Oke, next Mas Bahtiar. Misalkan nih, jadi teman-teman ini kan sudah bekerja gitu kan. Pasti kan punya riwayat pekerjaan yang sebelumnya pernah di teman-teman lewati. Nah, kemudian gimana sih riwayatnya pekerjaan teman-teman dibandingkan dengan sekarang kayak gitu? Biasanya kan teman-teman kalau jokesnya di sosial media kan ketika baru ke CPNS yang dikenal Zumba, Candy Crush. Pen Zombie gitu. Ada apa namanya? Perbedaan secara signifikan nggak Iya, sih? gitu. Atau Dari- banyak slownya, atau tetap ada pekerjaan secara administratif dan rutin gitu seperti itu. Iya, Mungkin jadi- biar di luar sana teman-teman ini bisa punya gambaran barangkali ada nih yang ingin masuk ke KPU untuk periode berikutnya. Betul. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu perbedaan pekerjaan sebelumnya dengan sekarang. Iya. Apakah mungkin teman-teman lebih ngerasa nyaman yang sekarang atau Iya. bagaimana, itu mungkin bisa disampaikan. Terus dengan apalagi dengan tadi di awal-awal yang katanya
masuk ke KPU itu ini nih tidak terlalu banyak step gitu, maksudnya dari administrasi juga secara umum, kemudian langkah-langkah step lainnya juga lebih singkat gitu kan, nggak terlalu banyak gitu kan. Mungkin bisa jadi insight buat teman-teman pemilih di luar sana, barangkali next untuk pembukaan CPNS selanjutnya ya Mas, barangkali minat. Nah, mungkin teman-teman bisa menyampaikan dulu nih gimana sih rasanya dari pekerjaan sebelum sampai sekarang di KPU ini. Oke, kalau saya sebelumnya kan saya kerja di perusahaan swasta ya, perusahaan swasta, dan di situ saya di divisinya divisi SDM, SDM. Nah, saya di bagian hukumnya. Dan kalau di KPU ini nggak jauh beda karena saya kalau kemarin daftarnya di penyusunan materi hukum dan peraturan perundang-undangan waktu itu kan. Nah, terus divisi saya di sini sekarang teknis penyelenggaraan dan hukum. Itu nggak jauh beda, dan secara job desk juga masih hampir-hampir sama, menyusun peraturan, terus mengikuti berbagai kegiatan, ada kegiatan Zoom, terus kita nyusun berita acara, ikut rapat dan lain-lain, masih untuk secara rutinitas masih sama. Sama ya. Oke, berarti sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda ya Mas, karena memang dulu dengan basicnya juga di bidang hukum, terus kemudian di KPU sekarang ditempatkan di sebagian hukum juga gitu. Jadi masih sama lah, relevan gitu ya. Oke. Next, selanjutnya Mbak Rida. Kalau saya sebelumnya kan di tenaga kontrak di kementerian lain. Dulunya itu job desk-nya 8 tahun sebelumnya itu ya di bagian data di kantor gitu, bagian data, mengurusi data penerima bantuan sosial. Setelah itu 2 tahun terakhir di lapangan. Jadi kalau secara job desk ya mungkin jauh beda dengan di KPU. Cuman kalau secara mengolah data atau apa ya ada mirip-miripnya sedikit lah gitu. Oke, jadi masih inilah ya, masih bergelut sama-sama dengan data gitu ya. Dan untuk Mbak Rida sendiri juga ditempatkan di sebagian keuangan umum dan logistik gitu ya. Jadi masih inilah, masih ada relate. Betul, kaitannya pengolahan data seperti itu ya. Oke, next Mas Adi. Kayaknya kalau aku yang agak beda sih ini. Yes, apa nih bedanya nih? Sebelumnya aku kerja di di perusahaan IT. Di situ bener-bener bisa dibilang IT banget lah ya kerjaannya, berhubungan sama IT, program software dan lain sebagainya. Sebelumnya aku bekerja sebagai UI UX designer atau bisa disebut juga product design. Nah, sekarang di CPNS formasi PKST ini itu sebenarnya kalau dilihat dari formasinya sih masih IT banget gitu. Terus juga dari SKB-nya juga IT banget gitu. Terus ternyata waktu SK CPNS itu turun, ternyata masuk di subbagian keuangan umum sama logistik loh. Ini kok judul formasi sama subbagian beda banget. Apa ini kerjaannya? Ini kan sebenarnya sempat meraba-raba apa ini gitu. Ternyata ketika masuk mulai kerja pertama ya di bagian itu aku sebagai kayak operator aplikasi gitu. Jadi kayak ya masih bisa dibilang ada dikit-dikit nyenggol-nyenggolnya ya. Masih ada relate-nya lah ya, karena dikit, pegang aplikasi gitu ya. Iya, sebenarnya. Tapi di samping itu juga ada beberapa administratif yang lainnya gitu. Sebenarnya kalau simpulin ya beda sama ya, agak beda sebenarnya, main berbeda sebenarnya ya. Tapi di balik itu semua ya sebenarnya kuncinya sih adaptasi aja sih Mbak. Iya, betul. Jadi kalau di tempat baru, di lingkungan baru tuh pasti akan ada hal yang berbeda. Kayak gitu. Yang pasti pertama adaptasi, terus kita belajar terus aja sih. Kalau aku gitu aja sih. Luar biasa. Oke, next, Mbak Nisa. Kalau aku pertama kali kerja di sini di KPU Banjarnegara, rasanya itu ya biasa aja. Oh enggak. Seneng dong. Senang. Kalau dibilang KPU habis pemilu nggak ada kerjanya itu salah. Salah. Gimana nih? Tetap ada kerjaannya. Iya. Jadi Zoom kayak gitu kan, buat berita acara, SK, masih banyak lah kerjanya gitu setelah pemilu. Tuh, terjawab teman pemilih. Jadi kalau yang suka tanya KPU kalau udah nggak tahapan pemilu pilkada kerjanya ngapain, dijawab oleh Mbak Nisa. Jadi, masih ada kerjaan teman-teman. Jadi buat teman-teman di luar sana, sebenarnya untuk saat ini memang
KPU untuk mempersiapkan kedepannya tuh nggak mepet waktunya. Jadi udah mulai sekarang ini, setelah kemarin Februari kita melaksanakan pemilihan, nah kita bisa dibilang istirahatnya sangat minim. Setelah beberapa bulan kita sudah mulai ancang-ancang mempersiapkan berbagai hal untuk menyongsong pemilu berikutnya. Jadi bisa dibilang kita udah pemanasan dulu nih sebelum nanti kick off-nya di tahapan 2027 mulainya kalau nggak salah. Jadi sekarang teman-teman udah bisa ini ya, bisa kalau ada pertanyaan nih masuk KPU ngapain sih? Kan nggak ada pemilu, nggak ada pilkada. Sudah, iya banyak. Sudah, teman-teman sudah merasakan nih. Jadi memang untuk menyongsong pemilu kita kan nanti mempersiapkan sebelum masuk ke tahapannya, pasti kita juga harus mempersiapkan baik itu SDM gitu kan, maksudnya peningkatan kapasitas kita untuk bisa menyongsong pemilu selanjutnya, kemudian segala persiapan yang harus kita betul-betul siapkan lah ya, agar nanti ketika masuk masa tahapan kita juga sudah dalam kondisi yang benar-benar siap, proper nih, kita mau menghadapi tahapan pemilu. Seperti itu. Kemudian Mbak Ana ada pertanyaan terakhir? Apa ya? Ini udah mau terakhir aja ya. Masuk terakhir. Masih enjoy banget ngobrol kayak nanti kalau masih baru mengulik teman-teman nih. Atau ada mau yang private teman-teman pengen tanya apa bisa kesini nanti. Oke. Jadi teman luar bisa yang pengen tahu, pengen keep aktivitas kita bisa datang ke sini nggak apa-apa kok. Betul, Jadi, kita welcome banget ya welcome Mas ya buat masyarakat umum yang mungkin juga butuh data dan segala macam informasi apa terkait gitu. kepemiluan gitu ya. Yes, betul itu sekali. jangan lupa bisa menghubungi hotline kita juga di WhatsApp kita. Nah, taruh ya di sini ya. Terus di bisa Instagram datang juga untuk mantau aktivitasnya kayak iya, gitu. betul. Teman-teman di KPU welcome, siap menerima teman-teman pemilih Iya, di betul sekali. Banjarnegara yang mau berkunjung ke KPU Kabupaten Banjarnegara. Kemudian untuk last question, Dari aku cukup sih Mas, dari Mas oke. Bahtiar. Jadi mungkin bisa diwakilkan ya. Jadi kiat-kiat untuk teman-teman yang ingin jadi seperti 4 orang ini apa sih? Gitu. Mungkin bisa diwakilkan salah satu Tips and trick aja. Kemarin bisa lolos CPNS, Iya, kemudian seperti itu. kalau mau ngambil di KPU tips and triknya. Dan juga jadi Yang one shot ini kayak iya maksud. yang bagus. Kalau kayaknya kalau bisa dia cuma berdoa aja nggak belajar. Kiat-kiatnya ya pasti berdoa kan. Oke. Iya, itu Jangan paling sampai utama nggak ya, berdoa. berdoa. Terus minta restu orang tua Restu orang pasti. Terus belajar, perbanyak triot sih. Kayak ikut-ikut. Iya, ya. Ikut bimbel nggak kemarin? Ikut itu Ikut triot. Itu nantinya bakal mempermudah pas saat hari hanya. Oke. Jadi kalau Nisa kemarin berapa lama sih jangka waktu untuk belajar sampai dengan menjelang itu tes SKD di awalnya? Jangka waktunya sekitar 2 bulan apa ya? Berarti sebelum itu. 2 bulan kurang Iya. lebih? Kurang lebih 2 bulan. Dia nggak di waktu segitu ya? Iya, betul. Seperti itu. Terus jangan lupa ya, kalau hari hanya itu jangan gugup. Jadi harus tenang. Biar nggak ngeblank karena Nanti kalau gugup Iya. ngeblank gitu? Tenang iya, ya. karena tahun lalu ngeblank. Terus ngeblank. Jadinya ya gitu. Iya, Oke, berarti- iya. Jadi yang Mbak Nisa rasakan sebelumnya ketika pas daftar CPNS di kementerian lain sempat ngerasa Iya. gugup, ternyata itu berpengaruh ya Betul. ngeblank. Dan kalau ngerjain soalnya itu urutannya juga penting sih. Oke. Kan ada TWK, TIU sama TKP. Saranin itu TKP dulu, Oke. baru TWK, habis itu TIU. Tio. Biasanya kalau kuliah di jalan itu sering melihat Tio. Jadi Ambulan. nanti Oke. ya, jadi itu sedikit ya. tips Iya, and trick dari betul. Nisa. Jadi jangan lupa yang pertama berdoa, minta restu orang tua, belajar, terus tips trik di dalam ketika hari hanya ya Hari-hanya. jangan gugup, Ya. terus kemudian utamakan dulu nih mungkin soal-soal yang mudah. yang mudah gitu ya. Oke. Dan Jangan Jangan begadang, betul begadang sekali. kalau tiada artinya. Mungkin, nah itu tadi udah diwakilin sama Nisa, Mbak Iya, Ana, betul. terkait tips and triknya juga. Berarti nanti kalau kurang lebihnya untuk itu tahap SKD-nya nih. Untuk kemudian untuk yang SKB-nya itu sangat relate dengan background pendidikan kita ya, berarti ya. Iya, seperti itu. Iya, karena yang sekarang memang apa namanya, kan sudah dikerucutkan ya. Setiap itu kan ketika mengambil jabatan di formasi CPNS itu kan pasti ada nih klasifikasi pendidikannya apa-apa gitu ya. Jadi dan sudah ini ya, sudah
inilah apa namanya? Tersegmen. Betul, Segmented. segmen. Seperti- Iya. Gimana Mas Batiar? Oh, dari saya udah cukup. Mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan kepada teman pemilih? Monggo silahkan. Cukup? Cukup beneran nih? Nah, oke. Kita nanti bolehlah next episode lagi ya, lebih dalam lagi ngobrolnya sama teman-teman, mungkin sudah masuk ke pekerjaan. Oh iya, sama nanti kan mungkin teman-teman CPNS mendekati mungkin ya beberapa bulan lagi latsar ya, pendidikan. Di Magelang ya. Di Iya. Akmil. Nah itu yang belum tahu nih, Parah. atau nanti offline atau online ya. Tapi nanti mungkin bisa jadi ini nih Mas, topik kita selanjutnya pulang nih. kantor sudah badannya apa kekar kayak gitu, lebam gitu ya. Hitam. Hitam. Iya, sudah menghitam. Kalau mau ketawa apa aja Mas, nggak usah ditahan. Oke, paling itu ya Mas ya. Oke, terima kasih teman-teman CPNS untuk waktunya. Kita kasih plus dulu dong buat teman-teman. Oke, buat teman pemilih dimanapun berada, khususnya di Banjarnegara, jangan lupa ya untuk terus mengikuti update terbaru dari KPU Kabupaten Banjarnegara melalui media sosial kita, baik itu Instagram, Facebook, TikTok, maupun YouTube. Dan buat teman-teman pemilih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Itu tadi obrolan kami dengan teman-teman CPNS KPU Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2024. Sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya. Saya Ana, host pada podcast kali ini, dan Saya Bahtiar Ahmad, co-host pada kali ini. mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa.